Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas mengenai laporan tentang platform ternak sapi atau bisa disebut e-livestock. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rio Yoda Sakti sebagai ketua dari kelompok ini. Nama saya Muhammad Ilham Rizky Akbar. Nama saya Akmal Perdana Hesa Putra. Nama saya Juliana Dwi Cahyo. Ya, untuk pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai kegunaan dari platform ini. Untuk yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu platform ternak sapi. Platform ternak sapi adalah suatu sistem perangkat lunak untuk pengelolaan informasi ataupun data peternakan dan investasi bagi investor, khususnya pada proses penjualan hasil ternak, pencatatan perkembangan peternakan, serta komunikasi antara peternak, pemerintah, dan para investor. E-livestock juga dapat digunakan pemerintah untuk memantau perkembangan hasil ternak di suatu peternakan. E-livestock dimaksudkan untuk menggantikan penjualan hasil ternak secara manual yang semula penjualannya harus mempertemukan pembeli dan peternak secara langsung, serta memudahkan para investor untuk berinvestasi di peternakan tanpa harus mendatangi tempatnya secara langsung. Dengan adanya e-livestock ini, diharapkan para peternak dapat menjual hasil ternak secara mudah dan para investor dapat berinvestasi dengan aman dan terjamin sehingga meningkatkan kualitas hasil peternakan. Kita saksikan Ya, dari sini saya akan mengambil alih dan menjelaskan mengenai use case diagram. Jadi di diagram ini ada 4 aktor, yaitu peternak, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Masing-masing dari mereka mempunyai tujuan fungsional yang berbeda-beda. Seperti contohnya peternak. Peternak dapat memberikan masukan perkembangan peternakan dan juga menjual hasil ternak dengan syarat harus mendaftarkan peternakannya. Masyarakat umum dapat membeli ternak dan dapat melihat data peternakan dengan syarat mendaftar juga. Investor dapat berinvestasi dan melihat perkembangan laporan dengan syarat mendaftarkan diri. Pemerintah dapat melihat data peternakan, laporan perkembangan dengan syarat mendaftar. Nah, kita bisa lebih jelas melihat deskripsi dari UCD yang kita lihat sekarang di sini. Yang UC pertama, menampilkan hasil. Fungsionalitas ini digunakan oleh anggota untuk melakukan penampilan hasil ternak dan perkembangan peternakan. Dalam melakukan penampilan, pengguna harus membuka halaman penampilan tentang laporan peternakan. Pada halaman penampilan hasil, pengguna dapat melihat perkembangan tentang peternakan dan melihat laporan mengenai hasil ternak. Tidak ada batas maksimal penggunaan per hari. Jadi urutan langkah penggunaan fitur yang kita buat sini ada 6. 1. Membuka halaman laporan peternakan. 2. Sistem menampilkan laporan peternakan. 3. Pengguna melihat perkembangan peternakan. 4. Pengguna membandingkan perkembangan antar peternakan. 5. Sistem menampilkan perbandingan antar peternakan. 6. Kembali ke langkah 2 atau selesai. Yang kedua, sistem dapat menjual hasil. Fungsionalitas ini digunakan oleh anggota untuk melakukan penjualan hasil ternak. Dalam melakukan penjualan, pengguna harus memilih halaman penjualan. Pada halaman penjualan hasil ternak, pengguna memasukkan data dari hasil ternaknya. Tidak ada batas maksimal pencatatan per hari. Pengguna bisa melakukan penghapusan pada data pencatatan apabila terdapat kesalahan input data. Urutan langkahnya ada 9. 1. Pengguna membuka halaman penjualan hasil ternak. 2. Sistem menampilkan halaman penjualan hasil ternak. 3. Pengguna melihat tombol icon yang bertanda plus. 4. Sistem menampilkan kolom untuk melakukan pencatatan. 5. Pengguna mengisi data dan jumlah hewan yang akan dijual. 6. Sistem menyimpan data dan mengecek jumlah hewan ternak. 7. Sistem memberikan konfirmasi apakah 1. Data pencatatan berhasil disimpan. Ini terjadi apabila pengguna ingin menyimpan. 2. Data pencatatan telah berhasil terhapus apabila pengguna tidak ingin menyimpan. Yang ke-8, sistem menampilkan data dan jumlah hewan ternak. Langkah terakhir, kembali ke langkah 2 atau selesai. Kebutuhan ketiga, pembelian hewan. Fungsionalitas ini digunakan oleh pengguna atau masyarakat untuk melakukan pembelian mengenai hewan ternak
Pengguna dapat melakukan pencarian hewan ternak yang diinginkan, serta dapat melakukan transaksi. Tidak ada batas maksimal bagi pengguna untuk melakukan pencarian. Urutan langkah: pertama, pengguna membuka halaman pembelian hewan ternak. 2. Sistem menampilkan hewan pembelian hewan ternak. 3. Pengguna mengisi kolom hewan ternak. 4. Sistem menampilkan hewan ternak yang dijual. 5. Pengguna mengisi data dari jumlah hewan ternak yang ingin dibeli, dan seterusnya sampai kembali lagi ke langkah 2 atau selesai. Fungsionalitas keempat, pendaftaran akun. Fungsi ini digunakan oleh pengguna untuk melakukan pendaftaran akun. Pengguna di sini dimaksudkan oleh peternak, investor, pemerintah, maupun masyarakat. Urutan langkah: pengguna membuka halaman pendaftaran. Sistem menampilkan halaman pendaftaran. Pengguna memilih akun yang diinginkan. Sistem menampilkan form mengenai akun yang diinginkan. Pengguna mengisi form menggunakan data diri dan melakukan verifikasi nomor telepon. Sistem menyimpan data dan memberikan verifikasi nomor telepon. Pengguna mengisi nomor verifikasi dan seterusnya sampai terkonfirm. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan di mana pendaftaran peternakan. Fungsionalitas ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar peternakan yang dimilikinya. Pengguna harus memberikan informasi secara valid dan terbaru mengenai peternakannya. Berikut adalah urutan langkah-langkah dalam pendaftaran peternakan adalah sebagai berikut. Pertama, pengguna masuk ke halaman pendaftaran peternakan. Yang kedua, sistem menampilkan halaman pendaftaran peternakan. Ketiga, pengguna mengisi form peternakan. Keempat, sistem menyimpan data peternakan dan menunggu verifikasi nomor telepon. Kelima, pengguna mengisi kolom verifikasi nomor telepon. Keenam, sistem mengecek validasi nomor telepon. Dan terakhir, jika terjadi kesalahan input, nomor verifikasi kembali ke langkah 3 atau selesai. Berikutnya, pencatatan perkembangan, di mana fungsionalitas ini merupakan fitur yang digunakan pengguna untuk melaporkan mengenai perkembangan peternakannya. Pengguna dapat memasukkan atau menghapuskan data yang dimilikinya. Langkah-langkah dalam pencatatan perkembangan peternakan adalah sebagai berikut. Pertama, pengguna membuka halaman pencatatan perkembangan. Yang kedua, sistem menampilkan halaman pencatatan perkembangan peternakan. Ketiga, pengguna harus menekan tombol icon seperti plus. Keempat, sistem menampilkan data laporan peternakan. Yang kelima, ada 2 poin, yaitu memasukkan data terbaru peternakan, dan yang kedua, menghapus data peternakan sebelumnya. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman form peternakan dan pengguna mengisi form mengenai data terbaru peternakan. Terakhir, sistem menyimpan data peternakan dan kembali ke langkah 3 atau selesai. Berikutnya, komunikasi, di mana fungsionalitas ini digunakan oleh pengguna untuk melakukan komunikasi 2 arah. Di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Pengguna membuka fitur komunikasi, lalu sistem menampilkan halaman dari fitur komunikasi. Pengguna akan memilih komunikasi peternak dengan cara berkomunikasi melalui telepon, SMS, atau surel. Terakhir, sistem menampilkan pilihan jendela komunikasi dan selesai. Kebutuhan antarmuka eksternal. Pertama, antarmuka pengguna, di mana antarmuka pengguna sebaiknya mengimplementasikan menggunakan tipologi yang baik sehingga mudah dipahami. Lalu desain antarmuka harus sederhana akan tetapi tetap menarik. Penggunaan ikon gambar sebaiknya berhubungan dengan bidang peternakan. Antarmuka harus menggunakan bahasa Indonesia yang ramah atau umum bagi semua kalangan agar mudah dipahami. Selanjutnya, antarmuka perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras harus sesuai dengan spesifikasi perangkat keras yang dipersyaratkan oleh perangkat lunak pada bagian 4.3. Berikut adalah sistem harus beroperasi baik setidaknya pada perangkat lunak sistem sebagai berikut. Lalu, antarmuka komunikasi dan kebutuhan lain sebagai berikut. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari Kirana tadi, yaitu tentang kebutuhan sistem. Jadi kebutuhan sistem ini
dibutuhkan oleh setiap use case pada project ini. Yang pertama itu adalah penampilan hasil, yaitu memiliki kebutuhan sistem, antara lain yaitu sistem harus menampilkan info laporan perkembangan dari peternakan, kemudian sistem harus memperbarui info laporan perkembangan tiap waktu, kemudian sistem juga harus menampilkan info mengenai perbandingan antar peternakan, serta sistem harus menampilkan laporan perkembangan jika pengguna tidak mengisi kolom. Kemudian use case yang kedua itu adalah penjualan hasil. Penjualan hasil ini memiliki kebutuhan sistem, antara lain sistem harus mampu menampilkan halaman penjualan hasil ternak. Yang kedua, sistem harus mampu menyimpan data dan mengecek jumlah hewan ternak. Yang ketiga, sistem harus menampilkan info hewan ternak. Kemudian sistem harus mampu memberikan konfirmasi ke pengguna, dan sistem harus mampu menampilkan data dan jumlah hewan ternak. Selanjutnya, use case yang ketiga, pembelian hewan. Memiliki kebutuhan sistem, antara lain sistem dapat menampilkan daftar pesanan terkini pengguna. Kemudian sistem harus menampilkan daftar hewan ternak, sistem harus mampu menampilkan info hewan ternak, sistem harus menyimpan data dan mengecek jumlah hewan ternak, kemudian sistem harus memberikan konfirmasi transaksi, serta sistem harus mampu mengubah data hewan ternak jika ada pembelian. Kemudian use case yang keempat adalah pendaftaran akun. Pendaftaran akun ini memiliki kebutuhan sistem, antara lain sistem harus mampu mendaftarkan pengguna baru, sistem harus mampu mengecek mengenai pendaftaran akun yang diinginkan pengguna, kemudian sistem harus mampu mengecek pendaftaran jika sebuah nomor telepon tidak valid, sistem harus mampu mengenkripsi password para penggunanya, dan sistem harus mampu menyimpan data pengguna. Selanjutnya adalah use case yang kelima, yaitu pendaftaran peternakan. Pendaftaran peternakan ini memiliki kebutuhan sistem, antara lain sistem harus mampu menyimpan data peternakan, sistem mampu mengecek validasi nomor telepon, sistem mampu menambahkan peternakan terbaru ke aplikasi. Kemudian ada yang keenam, pencatatan perkembangan. Use case pencatatan perkembangan ini memiliki kebutuhan sistem, antara lain yaitu sistem harus mampu mencatat data yang dimasukkan, kemudian sistem harus mampu merubah data sebelum menjadi data terbaru, kemudian sistem harus mampu menyimpan data yang dimasukkan pengguna, serta sistem harus menampilkan perubahan data setelah konfirmasi perubahan. Kemudian use case yang terakhir adalah komunikasi. Use case komunikasi ini memiliki kebutuhan sistem, antara lain yaitu sistem harus menampilkan halaman fitur komunikasi, kemudian sistem harus mampu menampilkan pilihan jendela komunikasi, serta sistem harus menyediakan nomor telepon ataupun surat surel yang bisa dihubungi. Sekian dari kelompok 4. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.